Halo guys, ada dua video yang menarik menurut saya untuk kita lihat yang berhubungan dengan MBG. Yang pertama adalah video yang ini. Jadi gini, justru saya yang kemarin beberapa yang lalu kasih komen itu, saya melihat begini, memang negara pasti di bawah Pak Prabowo Mas Gibran betul-betul ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tentu tidak akan semua dipakai untuk makan bergizi gratis. Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga? Contoh, ya, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau melibatkan ke sana. Itu salah satu contoh. Sehingga pemerintah tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Saya pun sudah menyampaikan dengan beberapa duta besar, saya sampaikan tolong dong, kami punya negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang, Jepang sudah mulai ikut kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran BPN yang ada, karena pasti sangat terbatas. Nah, selain video dari Ketua DPD ini, ada lagi video yang menarik dari Presiden kita, yang ini. Mulai berapa minggu ini saya dapat laporan dari kepala-kepala daerah, beberapa gubernur, beberapa bupati. Sekarang mereka baru melihat hasil real, dampak real dari berbagai kebijakan kita. Mereka mengatakan di tingkat mereka bahwa konsumsi rumah tangga meningkat. Tadi dibenarkan. Saya beberapa hari lalu ketemu pemimpin industri dan perdagangan. Rombongan Apindo datang ke saya, dipimpin oleh ketua umumnya. Datang ke saya 23 orang. Mereka laporan ke saya, bulan Januari ini konsumsi rumah tangga meningkat. Dan mereka katakan, mereka pelaku bisnis, mereka mengatakan bahwa mereka merasakan bahwa MBG makan bergizi gratis telah mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga ini dan mendorong pertumbuhan di desa-desa, di kecamatan-kecamatan, di lapisan yang paling bawah dari ekonomi kita. Dan dari sinilah, dari lapisan paling bawah, Indonesia akan bangkit menjadi ekonomi yang... Ya, jadi kalau saya sih melihat dua video ini saling berkaitan ya, saling berkesinambungan. Begini, Pak Najamuddin Ketua DPD mengatakan bahwa program MBG ini program yang bagus, program andalan eksekutif. Nah, tapi uangnya sedikit, uangnya terbatas, APBN kita terbatas. Jadi kenapa tidak memanfaatkan atau mencari sumber lain selain APBN gitu ya. Misalnya dengan memanfaatkan uang zakat yang besar itu, lalu mencari stimulus supaya rakyat bisa berkontribusi, intinya rakyat bisa patungan gitu ya. Karena kan rakyat kita ini DNA-nya dermawan, DNA-nya gotong royong gitu. Kenapa ini tidak dimanfaatkan ke gotong royongan ini? Nah, di video yang kedua, Pak Prabowo mencitrakan bahwa dia mendapatkan laporan dari bupati, gubernur dan sebagainya, dari Apindo, para pengusaha, bahwa MBG ini sangat berhasil meningkatkan konsumsi daya beli masyarakat ya. Tingkat konsumsi ekonomi masyarakat naik.
Sehingga ini harus terus berjalan. Jadi di desa-desa ini bergerak ekonominya gara-gara MBG ini. Makanya dari desa lah nanti akan bangkit ekonomi kita. Nah, ditambah satu lagi, sekarang narasi yang banyak beredar adalah bahwa kalau sampai MBG ini stop, bagaimana nasib dengan 1 juta orang pekerja ini? Akan ada 1 juta orang yang kehilangan pekerjaannya dan keluarganya, dan begitulah. Narasi yang sangat egois, yang sangat tidak peduli justru kepada puluhan juta orang yang terdampak dari program ini, kehilangan hak-haknya, kesulitan dan sebagainya. Nah, jadi intinya program EBG ini dananya terbatas, nggak akan mungkin terusan pakai APBN. Lalu dicobalah cari cara lain, termasuk dengan mengumpulkan uang dari masyarakat. Padahal kita sudah membayar pajak dengan segala macam versi pajaknya, dan uang pajak kita lah yang digunakan untuk membiayai MBG ini. Kalau memang mau patungan, kenapa nggak DPD, DPR mereka dulu lah. Ya, gaji mereka dipotong 50%, tunjangan dan sebagainya. Toh mereka nggak bayar pajak dari gaji itu, gajinya dipajak oleh negara. Pendapatan mereka semua bebas pajak, tunjangan segala macamnya. Berilah contoh dengan itu dulu. Tapi lebih daripada itu, saya nggak ngerti kalau memang MBG ini dikatakan berhasil, dari mananya. Karena kalau kita lihat ya, 370 triliun yang sudah dihabiskan untuk MBG ini. Kalau saja ini dimasukkan ke dunia industri, misalnya kita bangun pabrik mobil sekelas BYD dah. Ini 370 triliun itu bisa membangun pabrik mobil canggih sebanyak 30 pabrik. Dan kalau pabrik BYD itu satu pabriknya sekitar 18.000 orang, artinya ada sekitar 540.000 pekerjaan di sana. Belum lagi akan ada turunannya, ada pabrik-pabrik spare partnya, part-part yang lain. Ini bisa menyerap tenaga kerja jutaan nantinya. Belum lagi konveksi, seragam, ya 540.000 seragam, belum lagi yang lainnya, perusahaan yang lainnya. Belum lagi sektor ekonomi yang lain, kuliner misalnya, warung-warung, warteg-warteg sekitaran pabrik. Ekonomi akan bergerak. 370 triliun akan sangat bisa menggerakkan infrastruktur. Dibandingkan 370 triliun hanya berakhir di jamban. Ya, tapi kalau kita bicara soal apa yang terjadi sekarang ya, kalau misalnya yang dilakukan oleh BGN sekarang ini di program MBG ini dilakukan oleh pengusaha beneran gitu ya, ini pasti boncos, pasti bangkrut. Karena nggak masuk akal dalam waktu setahun ekspansi besar-besaran seluruh Indonesia, gila-gilaan, cepet-cepetan, sebanyak-banyaknya, tanpa ada planning yang jelas. Padahal ini menggunakan uang negara, uang pajak kita. Kalau ini menggunakan uang pribadi, uang perusahaan, udah pasti bangkrut. Kalau yang seperti ini dilakukan oleh BUMN, udah pasti direktur-direkturnya masuk penjara. Tapi karena ini dilakukan oleh BGN, yang direstui oleh presidennya, ya semuanya sepertinya happy-happy aja. Salam.